Sahabat investor, Anissa here. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku ingin sharing sama kalian tentunya tentang investasi lagi. Tapi hari ini aku ingin spesifik ngebahasin tentang salah satu investasi yang paling kece, atau bukan paling kece sih. Maksudnya yang paling banyak sekarang dilakukan oleh investasi pemuda. Paling banyak digemari oleh para investor pemula adalah reksadana. Nah, reksadana sendiri adalah wadah dikumpulkannya dana dari investor dan nanti akan dikelola oleh manajer investasi dalam portofolio efek. Dan buat teman-teman gak usah bingung, untuk saat ini teman-teman bisa beli reksadana di mana saja dengan mudah dengan hanya modal 100.000 saja. Sebelumnya, aku ingin kasih tahu dulu sama teman-teman jenis-jenis dari reksadana itu apa aja. Jadi teman-teman gak akan bingung mau beli reksadana di mana. Jenisnya sendiri, reksadana itu ada 4. Yang pertama ada reksadana pasar uang, lalu yang kedua ada reksadana pendapatan tetap, dan ketiga ada reksadana campuran, terakhir ada reksadana saham. Suka bingung gak sih ngebedain dari keempat reksadana itu apa dan apa yang menjadi acuan kita untuk memilih salah satu dari 4 itu? Nah, aku jelasin ya ke kalian semua. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Di reksadana pasar uang ini nanti dana kita akan dikelola oleh manajer investasi ke dalam investasi pasar uang seperti surat berharga Indonesia, deposito, dan juga obligasi. Untuk reksadana pasar uang ini resikonya sedikit sekali, namun untuk return yang diberikan juga sedikit. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Di reksadana pendapatan tetap ini nanti dana kita dikelola oleh manajer investasi ke dalam instrumen uang. Resikonya sudah mulai lebih tinggi dari reksadana sebelumnya, namun untuk keuntungannya atau returnnya juga sudah mulai meningkat. Yang ketiga itu ada reksadana campuran atau biasanya disebut dengan balance fund. Di reksadana campuran ini nanti manajer investasi akan mengelola dana kita ke dalam sektor obligasi dan juga saham. Maksimal porsinya 80% paling tinggi ya teman-teman. Jadi di sini resikonya sudah mulai tinggi dan pastinya return yang diberikan juga tinggi maksudnya. Jadi teman-teman di sini nanti ketika teman-teman udah mutusin untuk investasi di reksadana obligasi ini, teman-teman harus ingat bahwa dananya dikelola kedua tadi. Tentunya kalau sudah ke saham resikonya pasti tinggi. Dan terakhir itu adalah reksadana saham. Nah, di reksadana saham ini kita sudah mulai deg-degan karena risikonya memang sangat tinggi juga, karena hampir 80% dana kita itu diinvestasikan oleh manajer investasi ke dalam instrumen saham. Tentunya reksadana ini akan dipengaruhi oleh market, crash atau tidaknya indeks. Jadi ketika saham-saham di IHSG turun, ini juga akan berpengaruh ke dalam reksadana saham. Jadi buat teman-teman yang mau milih reksadana ini harus benar-benar siap juga ya dengan resikonya. Itu tadi adalah 4 jenis reksadana. Jadi dari pengertiannya saja teman-teman semoga sudah bisa membedakan. Namun yang terakhir yang lupa aku kasih tahu ke teman-teman yaitu tenornya. Untuk waktunya sendiri di reksadana pasar uang itu bagus apabila waktu investasinya di bawah 1 tahun. Nah, apabila teman-teman dananya mau diinvestasikan di bawah 1 tahun, teman-teman bisa memilih ke reksadana pasar uang. Namun apabila teman-teman punya waktu investasinya 1-3 tahun, reksadana pendapatan tetap bisa menjadi pilihan buat teman-teman. Nah, untuk 3-5 tahun nih, teman-teman bisa naruh dananya di reksadana balance fund juga. Dan yang terakhir, untuk di reksadana sendiri, reksadana saham maksudnya, itu bagus buat teman-teman yang mau investasi 5-10 tahun ke atas. Jadi itu dari tenornya ya teman-teman. Pengertian reksadananya udah, lalu jenis-jenis reksadananya juga udah. Nah, yang terakhir aku ingin kasih tahu ke teman-teman contohnya reksadana ini dalam aplikasi. Yuk. Pertama-tama langsung cari aja iPodGo di Google. Kebetulan aplikasi yang aku gunakan hari ini adalah iPodGo Indo Premier ya teman-teman. Kalian langsung login aja, setelah itu masukkan username kalian serta password dan klik login.
Setelah itu, kalian langsung aja login PIN di sini dan tampilannya seperti ini. Setelah proses login semuanya selesai, nanti tampilan layarnya akan seperti ini. Unchecklist semuanya kecuali di tulisan reksadana umum dan juga MM atau money market. Di sini terlihat ada 37 produk reksadana pasar uang. Jika teman-teman ingin melihat return dalam 1 tahun, tinggal klik di sini aja dan kita lihat di sini untuk return tertinggi diberikan oleh Sukor Invest Money Market ya teman-teman, 5,25%. Selanjutnya mari kita lihat contoh untuk reksadana pendapatan tetap di checklist dan unchecklist untuk reksadana money marketnya. Di sini kita lihat untuk return tertinggi diberikan oleh Prospera Obligasi yaitu 8,64% dalam setahun. Dan di reksadana pendapatan tetap sendiri itu ada 48 jenis produk reksadana pendapatan tetap yang bisa teman-teman beli. Selanjutnya kita lihat contoh untuk reksadana obligasi atau balance fund, lalu di unchecklist sebelumnya fixed income dan checklist balance fund-nya. Ada 37 jenis produk dari reksadana obligasi ini. Return tertinggi diberikan oleh Jarvis Balance Fund dengan jumlah return 18,80%. Dan terakhir ada reksadana saham atau biasa kita kenal dengan equity fund. Teman-teman langsung checklist aja dan unchecklist di balance fund-nya. Di sini di reksadana saham ada 77 jenis produknya. Return tertinggi diberikan oleh Hapam Ultima sebesar 21,65% dalam setahun. Kita lihat return dalam 6 bulan paling tinggi sebesar 21,09% dari Hapam Ultima Equitas. Semoga dari penjelasan aku tentang reksadana, jenis-jenis reksadana itu apa aja, dan aku juga udah kasih contoh ke kalian reksadana itu seperti apa, buat kalian mulai berani mencoba investasi. Dari yang sedikit aja dulu, 100.000 aja, nggak usah banyak-banyak. Dari sana nanti teman-teman akan tahu tingkat pengembalian dan risikonya seperti apa. Karena buat aku di generasi sekarang, kita penting banget tahu tentang investasi itu sedini mungkin. Ayo mulai investasi dan selamat mencoba.